Dalam menjalani kehidupan yang super cepat ini, kita seringkali dihadapkan dengan gangguan kesehatan mental atau mental health yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, terutama kita sebagai mahasiswa yang terus-menerus ditekan oleh tuntutan perkuliahan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan untuk menghadapi dan mengatasi gangguan kesehatan mental tersebut, diperlukan adanya bimbingan dan konseling bagi mahasiswa. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling dan tujuan serta apa sih fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri. So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Bimbingan konseling atau disingkat BK adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor dan dilakukan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat memahami diri sendiri, mengatasi masalah, serta mencapai perkembangan optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan bimbingan dan konseling diantaranya ada: yang pertama, membantu individu memahami diri sendiri, misalnya menyadari potensi, minat, bakat, dan juga kelemahan diri. Terkadang sebagai individu kita kurang memahami diri sendiri. Kita tidak tahu apa potensi kita, minat kita di mana, bakat kita apa, termasuk kita tidak tahu kelemahan kita itu apa. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling ialah membantu individu dalam penyesuaian diri, yaitu mengatasi masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, akademi, dan karir. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, yaitu mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian poin yang terakhir yaitu membantu perencanaan masa depan. Dari bimbingan dan konseling kita bisa menentukan pilihan tentang pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan. Misalnya pendidikan apa yang ingin kita tempuh, pekerjaan seperti apa yang ingin kita kerjakan, dan kehidupan di masa depan yang bagaimana yang kita mau sesuai dengan keinginan dan jati diri kita. Hey, dalam dunia bimbingan dan konseling, teknik dan metode yang kreatif sangat penting untuk menjangkau dan memahami klien, terutama bagi anak-anak dan remaja. Buku bimbingan konseling permainan dalam layanan BK hadir sebagai panduan lengkap yang menawarkan pendekatan inovatif melalui permainan dalam proses konseling. Di dalam buku ini, kamu akan menemukan ratusan aktivitas permainan yang dirancang khusus untuk membantu konselor menggali masalah dan menemukan solusi bersama klien. Penjelasan mendalam tentang bagaimana setiap permainan dapat diterapkan dalam konteks layanan BK, testimoni dan studi kasus dari praktisi BK berpengalaman yang telah menerapkan metode ini dalam sesi konseling mereka. Dengan buku ini, setiap konselor akan dilengkapi dengan alat dan teknik yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi klien. Dapatkan buku ini hanya di www.manggustore.com atau di e-commerce kesayangan kamu. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Tadi kita sudah bahas soal tujuan bimbingan dan konseling. Sekarang fungsinya apa? Yang pertama, ada fungsi pemahaman, yaitu membantu individu memahami dirinya sendiri serta lingkungannya. Selanjutnya ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah masalah psikologis, akademik, dan sosial sebelum terjadi. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, yaitu membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir ada fungsi pengembangan, yaitu mengoptimalkan potensi individu agar bisa berkembang secara maksimal. Bimbingan dan konseling ini sangat penting tentunya dalam kehidupan, terutama di lingkungan pendidikan. Ya, kita sebagai mahasiswa perlu untuk melakukan bimbingan dan konseling, baik sebelum kamu memasuki dunia perkuliahan, ketika dalam proses perkuliahan, dan setelah kamu selesai dari dunia perkuliahan. Agar apa? Agar individu ini dapat berkembang dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan hidup secara lebih bijaksana.
Dan itulah dia pembahasan kita dalam video kali ini. Kalau kalian ada pengalaman terkait bimbingan dan konseling, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka, jangan lupa subscribe channel Manggu, karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.